Selamat datang pemirsa di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Baik, kembali lagi kita berbincang santai kali ini tentunya membahas hal-hal yang menarik terkait dengan pengembangan koperasi dan UKM. Nah, kalau melihat kondisi pandemi ini merubah banyak hal terkait sosial dan juga ekonomi, dan ini pastinya berpengaruh kepada pengelola koperasi dan juga UKM. Nah, mereka dituntut untuk lebih inovatif, untuk lebih kreatif menjalankan usahanya. Dan tentunya untuk lebih kreatif ini mereka butuh strategi, butuh pelatihan-pelatihan. Adanya kemarin pembatasan PPKM darurat ini menjadikan ruang pembinaan yang dibutuhkan oleh koperasi dan juga UKM menjadi terbatas. Lalu bagaimana mereka untuk bisa terus mengembangkan usaha mereka supaya lebih inovatif dan terus bisa berlangsung, tentunya bertahan dan bahkan bisa berkembang. Untuk itu kita akan ngobrol tentang kebijakan mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM di podcast kali ini bersama saya Agnes Marhilo. Dan kita akan menyapa narasumber yang sudah hadir. Selamat datang Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Anton Prabu Semendawai. Apa kabar Pak Anton? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Terus beraktivitas tentunya ya, ini menjelang akhir tahun mengejar target-target. Insya Allah kalau kami target ada di dinas, kalau kami targetnya itu ya rapat-rapat menyelesaikan tugas-tugas. Targetnya ada di Pak Wios. Targetnya Pak Wios. Nah, ini saya akan menyapa untuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bapak Wios Santoso. Apa kabar Pak Wios? Baik, selamat sore. Tentunya sibuk ya Pak mengejar target tadi. Waduh, mengejar target, nggak ada target yang dikejar. Dilaksanakan. Nah ini dia. Baik Pak Wios. Selanjutnya Ibu Sri Nurkiat Siwi selaku Kepala Koperasi dan UKM DI. Apa kabar Ibu Siwi? Baik Mbak Agnes, selamat sore. Selamat sore. Baik, ini kita akan berbincang mengenai kebijakan APBD dalam mendukung pengembangan koperasi dan juga UKM. Saya ke Pak Anton terlebih dahulu. Sejauh apa nih Pak dari DPRD DIY sendiri untuk terus mendorong kebijakan penganggaran pemerintah daerah yang tentunya nanti ini akan berpihak untuk koperasi dan juga UKM? Terima kasih. Ini kan sekarang ini kan eranya kembali lagi ke new normal lagi. Kemarin peranatan anyar lagi sekarang ini. Karena kita sudah turun level dan sekarang ini kita tidak kembali lagi untuk penganggaran realokasi refocusing seperti yang kemarin untuk alat-alat kesehatan dan untuk bantuan sembako dan lain-lain. Nah, sekarang ini di 2022 ini kan di akhir tahun ini kita mendorong untuk pemulihan ekonominya. Pemulihan ekonominya terkait dengan itu kami DPRD DIY selalu menyetujui apa yang menjadi pembahasan kita bersama dengan eksekutif. Untuk masyarakat kami akan selalu mengesahkan atau menandatangani, bahasanya begitu kira-kira. Dipermudah ya Pak ya? Pasti untuk masyarakat kami permudah, kira-kira begitu. Baik, kita ke Pak Wios sendiri. Seperti apa Pak kondisi untuk saat ini kebijakan penganggaran pemerintah daerah dalam rangka untuk pengembangan koperasi dan juga UKM? Terima kasih. Kaitannya dengan mungkin pengembangan di tahun 2021 ini ya, kita memang sudah. Ini yang saya ingin sampaikan juga, bahwa kita posisi menurun, tapi tolong ini jangan sampai kita lengah. Ya, karena ini beberapa hari ini di DIY juga sudah naik ya, misalkan sudah mencapai 30 orang lagi setiap hari, ini yang harus kita waspadai. Tapi sekarang memang anggaran kita memang kita pos kita sebagai pemulihan. Ya, tentunya kebijakan anggaran kita sesuaikan dengan program-program yang sudah kita rencanakan. Jadi banyak ya program kita terkait dengan pemulihan perekonomian, kesehatan, terutama kalau di sini kita bicara adalah terkait dengan pemulihan perekonomian, dan tentunya ini didukung yang ada di masyarakat itu ada UMKM dan koperasi, ini yang melibatkan banyak orang, sehingga sesuai dengan program RKPD kita, RPJMD kita, itu juga di tahun 2002 itu tema pembangunan kita adalah pengembangan SDM unggul. Ini yang kita harapkan di sektor strategis untuk memulihkan sosial ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, ini yang yang harus kita kuatkan adalah di bidang-bidang yang mungkin berkaitan dengan masyarakat langsung. Tentunya ini adalah koperasi maupun UMKM.
Ya karena di situ yang terdampak minimal sekali karena kita ketahui di masa pandemi ini pun kegiatan UMKM kita mungkin ada yang meningkat juga. Ini yang nanti dari Bu Kepala Dinas Koperasi bisa sampaikan bagaimana UMKM kita terhadap pandemi ini. Itu jadi kita sudah merencanakan di pemulihan ekonomi ini memang untuk anggaran pun cukup besar juga. Kita untuk anggaran 2021 ini mungkin sekitar 45 miliar kita gelontorkan untuk UMKM dan koperasi, dan nanti di tahun ke depan itu mungkin sekitar 75 juga. 75. Jadi peningkatan memang kita arahkan untuk pemulihan perekonomian dari sektor UMKM dan koperasi. Itu Mbak. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Wiyus seperti apa kondisi pemulihannya. Saya ke Ibu Siwi terlebih dahulu, melihat kondisi koperasi dan juga UKM di 2 tahun kondisi pandemi ini seperti apa. Kita tahu memang kondisinya sekarang sudah lebih membaik, untuk kondisi ini juga levelnya sudah semakin terus menurun. Namun apakah ada perubahan, kebaikan-kebaikan yang sudah mereka alami, Ibu? Ya, seperti tadi sudah disampaikan Pak Anton, Pak Wiyos, bagaimana sebetulnya kita menyikapi untuk pemulihan, lebih ke recovery ekonomi ya gitu. Cara seperti ini pastinya tadi bagaimana SDM unggul gitu kan. Kita akan lihat sebetulnya SDM kita ini pasti keragaannya akan beda-beda. Keragaan masing-masing kalau bicara terhadap koperasi dan UMKM pasti kita juga harus bisa memetakan gitu. Maka kami pun di dalam mengalokasikan, dalam mengajukan program kegiatan yang konsekuensinya pasti dalam hal penganggaran, kami pun melihat terhadap prioritas-prioritas itu. Jadi kalau tadi kan prioritasnya sudah sangat luar biasa supportnya dari pemerintah untuk koperasi dan UMKM, tapi support yang sangat luar biasa itu pasti kita harus lebih menekankan terhadap program kegiatan ini yang mengena itu menjawab terhadap permasalahan. Bicara terhadap bagaimana pandemi COVID ini dampaknya, pasti dampaknya sangat luar biasa. Kalau bicara dampak ini memang tidak semuanya. Kemarin memang ada UMKM ataupun kalau bicara UMKM yang sudah bergabung di koperasi, mereka juga ada yang mengarah ke positif. Yang mana ini pasti UMKM yang produknya ini di saat ada pandemi memang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh produk-produk yang memang ini untuk dari sisi kesehatan, untuk biar mereka tambah imunnya. Kemarin kan viral untuk itu. Maka kami pun di dalam melakukan ini pasti kita dari hulu sampai hilir bagaimana peningkatan. Kalau SDM unggul mereka juga harus survive dari sisi mereka ini menjadi entrepreneur gitu, karena entrepreneur nanti jatuh bangun ya Pak, jatuh bangun. Kalau yang sudah nggak siap pasti mereka akan ya sudahlah kayaknya pasrah gitu. Tapi kita dorong mereka juga, kita kasih motivasi. Pelatihan itu tidak hanya sekedar mereka cara membuatnya produk atau menjualnya, tapi bagaimana memotivasi ini menjadi bagian dalam kurikulum kita gitu. Ini jadi hospitality mereka saat mereka juga nanti akan tampil. Kalau dulu itu kita ketemu gitu, sekarang ini melalui IT pasti di dalam kita komunikasi IT dengan komunikasi ketemu langsung ini akan menjadi berbeda. Maka itu bagian yang kita ajukan di dalam perencanaan atau usulan-usulan program tindak lanjut dari program-program yang sekarang sudah kita lakukan di tahun baik 2020, 2021, pastinya di 2022 juga ada keberlanjutan. Gitu. Iya, baik. Jadi tentunya memang harapannya itu tadi ya, berangsur-angsur pulih, dan itu nanti akan berpengaruh untuk seluruh sektor bagian yang ada di dalam koperasi dan UMKM tersebut. Nah, saya ke Pak Anton terlebih dahulu terkait dengan SDM unggul itu tadi Pak. Nah, ini seperti apa dari Dewan sendiri melihat untuk sumber daya mencapai SDM unggul? Sejauh ini seperti apa pencapaian? Jadi kalau kita melihat SDM unggul, itu DIY ini IPM nomor 2 setelah DKI. Jadi pemuda-pemudanya, terus yang bisnis, yang berbuat bisnisnya juga UMKM-nya itu lebih kreatif. Dan pandemi ini kita belajar active from home, work from home. Itu pembelajaran yang sangat berharga buat kita bersama. Artinya dulu banyak orang yang mengesampingkan teknologi informasi digital. Marketplace, sekarang hampir semuanya memakai marketplace, startup dan lain-lain. Nah, pandemi ini kita belajar
besar sekali. Nah, kebetulan di DIY ini belum sampai minus ekonominya. Kalau daerah lain di Bali, di Kaltim itu minus. Kita di triwulan ketiga ini 11,6 pertumbuhannya. Tapi pertumbuhan itu didominasi sama bisnis-bisnis besar seperti konstruksi dan lain-lain, belum sampai turun ke bawah. Inilah yang kita pikirkan bersama dengan dinas dan dengan eksekutif legislatif ini, bagaimana pemulihan ini supaya cepat. Karena apa? Di DIY sekarang ini kita melihat 2 tahun, 3 tahun ke depan, DIY ini pusat ekspor impor. Kalau kemarin kita mengirimnya ke Semarang, pelabuhan lewat Semarang, besok ini kita mempunyai bandara terbaik di Indonesia, bahkan bisa dibilang begitu, dengan runway 4,9 km, pesawat terberat, Boeing 777 itu bisa mendarat, terbesar A380 bisa, kargo terbesar kemarin Antonov juga bisa mendarat. Artinya ini peluang buat UKM-UKM ini untuk bisa ekspor keluar, sehingga kita juga harus memperbaiki dari sisi kualitas dan juga hak patennya dan lain-lain, supaya apa, kita bisa bersaing. Kita tidak hanya jadi market saja, karena di marketplace kita sering ini beli barang-barangnya dari luar semuanya. Kalau bisa di marketplace besok ini barang-barang UMKM DIY ini yang bisa di nasional atau di internasional. Nah, sehingga kita mendorong nanti seperti yang disampaikan Pak Wiyos dan Bu Siwi tadi, bahwa kita ini pengen di 2021, 2022 itu kita mulai menggelontorkan dana ini untuk pengembangan ekonomi ini, termasuk di dalamnya nanti ada CBT juga, community based tourism di situ, yang desa wisata, desa budaya itu menjadi bagian dari CBT itu, dengan juga sertifikasi dari CHSE dan lain-lain. Nah, ini kalau wisatanya mulai tumbuh seperti sekarang ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti yang disampaikan Pak Wiyos, ya semoga tidak ada gelombang 3 selanjutnya, tapi kita bisa nyetop ini sehingga pariwisata tumbuh, UKM-nya juga tumbuh di sekitar tempat pariwisata itu, bahkan nanti bisa nasional sampai internasional. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak. Ya, baik. Jadi memang positif, optimis tentunya sangat optimis untuk tahun depan ya, terkait dengan penganggaran juga sudah disiapkan, disampaikan juga tadi oleh Pak Wiyos untuk tahun depan. Nah, namun sejauh ini penganggaran yang sudah diberikan untuk terus mendukung dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM, sejauh apa Pak penyerapannya, apa sudah maksimal kah? Saya kira untuk penyerapan, kalau penyerapan kita bicara penyerapan mungkin mudah ya, tapi yang harus kita pikirkan tentang apa manfaat dari penganggaran itu. Jangan sampai kita seolah-olah cuma menghabiskan anggaran. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi dalam kita memberikan keuangan anggaran untuk koperasi pun kita akan melihat bagaimana dampak-dampak dari gelontoran dari anggaran yang sudah kita keluarkan itu terhadap, tadi disampaikan Pak Anton bahwa kita menggelontorkan ke UMKM tentunya tidak berdiri sendiri UMKM. Karena apa? Bisnis di Jogja ini kan bisnis kerumunan ya. Saya bilang gitu karena pariwisata. Pariwisata itu kalau di mana-mana masih ada pembatasan, pasti kita akan turun. Tetapi kalau di pariwisata nanti sudah dibuka, kita harapkan UMKM di sekitar objek-objek atau bisa dari pengrajin di objek wisata itu bisa ikut terdongkrak, sehingga itu akan lebih cepat dinikmati oleh UMKM maupun koperasi. Dan dana yang kita keluarkan di sini tentunya oleh Bu Siwi kan dibentuk dalam program dan kegiatan. Nah, ini yang kita harapkan dari awal, dari perencanaan itu kita sudah di programnya Bu Siwi itu ada program pengawasan. Jadi koperasi yang terima pun saya harapkan itu bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka terima. Ini yang kita harapkan betul-betul bagi koperasi yang sudah mendapatkan bantuan atau mau stimulan dari Bu Siwi dari Dinas Koperasi itu bisa melakukan pertanggungjawaban dengan baik. Tentunya ini didukung dengan SDM juga dari koperasi dan UMKM. Dan di sini sudah ada juga program dari Bu Siwi. Ini yang kita harapkan program-program Bu Siwi dari Dinas Koperasi ini sekarang itu sudah mencapai 45M, baik itu yang langsung atau untuk pendidikan, mau untuk pengawasan, mau untuk pengendalian dari koperasi. Saya harapkan dari koperasi pun juga konsekuen, sehingga mereka pun akan menerima bantuan itu juga harus misalnya dengan koperasi A dengan alamat yang jelas, pengurus yang jelas, sehingga bisa
lakukan verifikasi. Karena apapun yang kita keluarkan itu harus kita pertanggungjawabkan, Mbak. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi bermasalah di belakang, karena ujung-ujungnya nanti pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan segala bentuk pengeluaran. Betul, supaya lebih maksimal juga dari anggaran itu bisa digunakan sebaik mungkin, tentunya untuk memulihkan, apalagi mungkin kemarin terdampak di kondisi pandemi. Ibu Siwi ya. Ibu Siwi mungkin boleh ceritakan program apa saja yang seperti diceritakan oleh Pak Wios tadi untuk terus membangun bagaimana pemulihan-pemulihan yang ada di koperasi dan UKM. Ya, apa yang disampaikan Pak Wios tadi pasti ini kan konsekuensi apa yang sudah kita ajukan kan seperti itu. Jadi apa yang kita ajukan pasti akan disetujui sama Pak Anton sama Pak Wios. Ini kan harus basicnya data terhadap permasalahan gitu. Maka kami melihatnya ini alokasi anggaran, kalau bicara anggaran ini kita pergunakan dari hulu sampai hilir, dalam arti satu terkait itu yang bisa langsung, ini kan langsung dalam fasilitasi kita ini kan dari sisi SDM. Kami melakukan pelatihan-pelatihan dari sisi untuk meningkatkan kapasitas mereka, skill mereka gitu. Di saat ada pandemi pasti mereka tidak diam. Ini kesempatan untuk meningkatkan skill, untuk meningkatkan kapasitas mereka. Dalam bentuk mereka ini pelatihan melalui on class maupun kita secara mentoring maupun secara coaching gitu. Nah, ini juga kita fasilitasi juga terkait dengan kalau sudah mereka meningkat kapasitasnya pasti ada sebuah karyanya kan seperti itu. Nah, karyanya itu juga kita fasilitasi dalam bentuk legalitasnya dari sisi PIRT mungkin tadi Pak Anton ada hakinya, ada izin edarnya. Ini kan butuh sebuah alokasi anggaran kan seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita flashback lagi, mereka akan meningkat harus ada legalitas dari sisi lembaganya mereka yang tadinya informal harus formal. Maka kita fasilitasi, kita lakukan pembinaan, pendampingan untuk mereka. Kalau sekarang kan kalau mau meraih untuk naik lagi legalitasnya apa? Sekarang kan NIB, nomor induk berusaha. Ini kan butuh sebuah pendekatan-pendekatan yang dimana ini pastinya butuh sebuah alokasi yang kalau bicara oh ini sedikit, tapi kalau ini terakumulasi yang tadi disampaikan Pak sampai 45M. Nah, dari situ kita sudah ada produk, kita ada kurasi produknya, legalitasnya ada, kami fasilitasi dengan cara pemasarannya. Ada seperti ini, galeri ini kan pasti butuh sebuah alokasi anggaran kan, bagaimana tempatnya, propertinya, begitu juga alokasi anggaran yang ada di kita, galeri yang ada di YIA, ada di Smesco, dan setelah itu masih fasilitasi lagi di Pemda DIY, bentuknya free ongkir, karena kemarin ada permasalahan saat kita nggak bisa berjualan, sudah ayo kamu tetap berkarya, berkreativitas, tapi pasarnya ini nggak ada yang datang karena basicnya kerumunan tadi. Maka kita, apa ini yang harus kita jawab? Karena dari data di awal memang hampir 60% ini kan terkait dengan pemasarannya, maka kami pun fasilitasi dengan free ongkirnya itu, bisa yang antar wilayah, bisa lokal di sini, bisa sampai ke luar negeri. Maka ini anggaran itu kita semua, dan pasti Pak Wios nanti akan ke kami. Mana ini? Lihatnya dari mana? Pasti melihatnya dari dampak outcome-nya. Kami mempertanggungjawabkan jawabkan dengan ini ada peningkatan kapasitas dari mana? Dari sisi omset mereka, dari sisi koperasinya maupun dari sisi UMKM-nya kan gitu. Begitu juga kalau bicara koperasi pasti akan ditanya juga sama Pak Wios. Kemarin yang sehat segini, besok yang sehat akan menjadi berapa? Ini kan bukti nyatanya akan dilihat nanti di dalam pertanggungjawaban. Baik, sejauh apa boleh diceritakan Bu peningkatan dari pemulihan-pemulihan yang sudah terus dilakukan pendampingan terkait tadi Ibu juga sampaikan ada banyak program dari Dinas Koperasi dan UKM untuk bagaimana mendampingi mereka, ada Sibakul, ada klinik UMKM juga, dan ini adanya galeri UMKM ini pastinya kan terus diberdayakan supaya pulih dari yang kemarin kondisi pandemi. Seberapa persenkah peningkatannya Bu? Kalau bicara persen kayaknya belum bisa kami ini ya, perlu kita evaluasi. Tapi kalau salah satu yang bisa kita contohkan saat kita kasih free ongkir yang sampai saat ini di bulan September kemarin dari pemerintah daerah sudah menggelontorkan uang yang sudah dimanfaatkan 1,6. Ini laporan ke kami ini dikeluar, ini ada aktivitas sekitar 10,26 miliar. Berarti kan 7 kali lipatnya. Ini bicara uang ya. Tapi bicara selain itu
itu impact multiplier efeknya kan masih berkali-kali. Ada jasa pengiriman yang pastinya ini tenaganya mereka dapat gaji, dari sisi UKM-nya laku pasti ini juga akan mempekerjakan karyawannya. Nah, inilah sebetulnya dampak-dampak yang sebetulnya multiplier efeknya ini yang kita lihat. Tapi berapa persen sampai ini memang mungkin di akhir nanti kita akan evaluasi, karena ini pastinya tidak peran pemerintah nanti mungkin Pak Wios bisa nih, sebetulnya alokasi anggaran pemerintah yang untuk ini kan cuma berapa persennya, semuanya lebih besar masyarakatnya kan gitu. Maka ini memang butuh sebuah kolaborasi ya semua pihak gitu, tidak hanya dari pemerintah dalam arti masyarakat, dari swasta, dari masyarakat, dari komunitas-komunitas. Ini punya dampak yang cukup luar biasa di dalam pemulihan ekonomi. Ya, termasuk juga memang adanya dengan memaksimalkan digital ini juga pasti punya peran penting Ibu Siwi ya. Nah, saya ke Pak Anton mungkin bisa menyampaikan ini pasti menjadi strategi nih untuk kembali memulihkan khususnya di sektor koperasi dan UKM ini, digitalisasi. Dan tentunya ini juga butuhnya untuk dukungan dari pemerintah. Nah, seperti apa Pak strategi ini nantinya yang terus akan digerakkan supaya memaksimalkan untuk produk-produk yang ada di koperasi dan UMKM? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan di awal tadi terkait bandara ya, itu salah satu PR yang sudah selesai. Yang kedua, jalan, infrastruktur, JJLS dan lain-lain, besok ada tol, itu juga salah satu pendukung untuk geliat bisnis termasuk UMKM-nya. Nah, ini yang PR kita kerja bareng antara eksekutif dan legislatif. Satu PR yang belum terselesaikan yaitu jaringan internet. Jaringan internet di DIY ini juga merupakan jawaban atas tantangan zaman ini. Era industrialisasi yang sebentar lagi 5.0, sekarang 4.0, 5.0. Jadi kita cepat ya loncatannya cepat. Jadi kalau kita harus bisa mengikuti itu juga. Pemerintah juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman ini. Jadi kalau banyak UKM kalau di Gunung Kidul atau Kulon Progo sekarang kan mulai tumbuh itu. Nah, itu semuanya akan kita fasilitasi. Pemerintah tidak hanya dari sisi pemberian bantuan melalui koperasi, UKM dan lain-lain, tapi infrastruktur pendukungnya itu juga kita pikirkan juga. Jadi jaringan internet di DIY ini kalau sudah selesai semuanya, kereta bandara juga kemarin sudah diresmikan. Jadi hampir infrastruktur di DIY ini sudah sangat nyaman sekali. Dan sekarang kita perbaikan di tata kotanya sudah. Jogja itu sudah ngangeni, dan Jogja istimewa itu memang sudah istimewa betul. Apalagi kalau semua PR-nya sudah terjawab. Nah, ini nyamannya, tingkat kenyamanan tinggal di DIY ini sudah tidak terkalahkan lagi. Sekarang nomor 1, dan itu kalau itu semuanya sudah ya tidak terkalahkan lagi. Kira-kira begitu. Tinggal PR untuk kemiskinan di pinggir-pinggir lah, di pinggir-pinggir kayak di Gunung Kidul dan Kulon Progo itu kan itu kita masih di ranking bawah ya. IPM kita nomor 2. Tingkat kenyamanan hidup nomor 1 di Indonesia. Tinggal ini PR kita bersama, pemikiran kita bersama. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Jaringan internet ini yang penting sekali untuk kita selesaikan nantinya. Pastinya untuk memudahkan mengakses, dan itu juga nantinya setelah nanti jaringannya dimaksimalkan, ya tinggal dari SDM-nya yang bisa lebih melek digital lagi tentunya nanti ke depan. Nah, saya ke Pak Wios. Nah, sejauh ini memang untuk alokasi pendanaan anggaran ini Pak untuk koperasi dan UKM untuk mereka pada akhirnya juga bisa memanfaatkan program-program itu seperti apa sih Pak? Kalau untuk anggaran tadi seperti disampaikan Bu Siwi ya, itu kan semua sudah kita rencanakan sebetulnya. Sudah kita rencanakan semua, sehingga apapun yang ada muncul di anggaran tentunya sudah ada tolak ukur atau ukuran-ukuran yang memang itu akan kita diusahakan akan tercapai. Dan anggaran itu kalau kita bilang dari tahun ke tahun pasti kita tingkatkan. Tapi tentunya ini kan juga membutuhkan nanti kerja keras Bu Siwi juga, karena dengan semakin besarnya anggaran yang kita gelontorkan ke UMKM, ke koperasi, itu tentunya akan menuntut bagaimana nanti akan mempertanggungjawabkan beban kerja. Kemudian ini juga kita harus proporsional dari SDM yang ada di koperasi pun kita harapkan juga bisa mendukung.
Karena jangan sampai kita berikan dana yang cukup besar, akhirnya kemampuan dari penyerapan dana dari, tapi kan bukan istilahnya cuma menghamburkan uang, karena di sini nanti saya bilang tadi, kita tuntut untuk pertanggungjawaban. Jangan sampai memang, mungkin setiap dinas kan punya batasan maksimal pengelolaan anggaran juga, ini yang harus kita pelajari juga. Dan kita pandang koperasi masih bisa cukup mampu, makanya di tahun 2022, kita rencanakan di koperasi kan ada sekitar 75, itu udah meningkat cukup banyak sekali. Ya itu juga sudah nanti megap-megap itu. Jangan sampaikan loh. Kalau dari kita asal itu memang akan ke masyarakat, tapi tolong diedukasi juga koperasi itu terkait dengan pertanggungjawaban. Karena tentunya nanti pasti di akhir nanti mesti ada aparat pengawas yang masuk, baik BPK maupun inspektorat. Ini yang harus mereka edukasi juga, sehingga mereka juga tidak lalai terkait dengan pertanggungjawaban. Karena kadang orang suka menghabiskan, tapi orang nggak suka bertanggung jawab. Nah, itu dia. Ini Karena ngabisin tuh enak ya Pak? Iya, tapi kalau asah-asahnya yang sendiri, itu yang baru pusing nanti, wah gimana nih laporan dapur tanggung jawabnya. Kalau itu tidak dari awal kita ingatkan, nanti akan jadi masalah bumerang bagi kita. Karena semakin besar anggaran itu resiko dari dinas koperasi akan semakin besar. Jadi ini yang juga saya harapkan dari dinas koperasi menyiapkan terkait dengan pelatihan tadi sudah, terkait dengan edukasi bagaimana memasarkan produk, terutama juga nanti saya harapkan perlindungan bagi mereka UMKM dan koperasi itu bagaimana. Ini juga harus dipikirkan perlindungan. Tadi tempat koperasi menghasilkan sesuatu, tolong itu hak cipta atau seperti itu juga harus segera diurus, sehingga itu akan bisa menaikkan nilai dari koperasi atau UMKM itu. Ini yang harus kita sejalan dengan apa yang sudah kita keluarkan. Jangan sampai kita cuma memberikan bantuan saja, tetapi habis itu kita tidak ada pernah melakukan monitoring, tidak pernah melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap koperasi sehat. Ini yang harus kita pertaruhkan di dinas koperasi ini. Sehingga tidak bisa kita bicara sendiri kaitannya dengan anggaran saja, tetapi kita kalau anggaran dengan Pak Anton ini ya sudah sepakat akan kita berikan, kita naikkan, tetapi dari pihak koperasi pun harusnya konsekuen dengan tanggung jawab yang semakin besar ini juga tentunya menuntut lebih harus bekerja keras lagi, itu Mbak. Baik, nanti kita akan dengarkan seperti apa Bu Sri cerita untuk langkah-langkah terkait dengan pertanggungjawaban nantinya supaya lebih maksimal untuk alokasi pendanaan. Baik, pemirsa, nanti kita akan masih lanjut lagi di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Efek pandemi COVID-19 dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dan dirasakan juga oleh semua bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Masyarakat Jogja yang mayoritas beraktivitas di bidang informal sebagai pelaku UMKM menjadi salah satu sektor yang terpukul. Permintaan pasar yang awalnya besar saat ini terus turun dan tak jarang yang harus menghentikan karena pandemi ini. Guna membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat menjual produknya kembali, pemerintah daerah memberikan stimulus berupa gratis ongkos kirim kepada para pelaku UMKM. Silahkan download aplikasi Play Store Jogja Kita dan temukan produk-produk UMKM Jogja kapan saja dan di mana saja. Bagi masyarakat DIY, ayo belanja produk-produk UMKM tanpa perlu menanggung ongkos kirim lagi. Mari kita bantu pelaku UMKM di Jogja untuk dapat terus bertahan, melewati, dan bangkit dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi, mari wujudkan sopo aruh bagi UMKM dengan membeli produk-produknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM
UMKM adalah salah satu terdampak pandemi COVID-19. Ketika pertumbuhan ekonomi daerah Yogyakarta pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi minus 0,19%, UMKM adalah penyokong terbesar kepada sektor jasa, perdagangan dan industri pengolahan yang ada di daerah Yogyakarta. Saya mendukung upaya untuk menggairahkan kembali usaha-usaha UMKM dalam menjalani usaha dan bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti saat ini. Kemudian fasilitas subsidi free ongkos kirim merupakan terobosan yang harus didukung. Ayo untuk semua pelaku UMKM, daftarkan dirimu melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mendapatkan subsidi free ongkos kirim. Saat ini saatnya menggerakkan sumber daya untuk menggairahkan perekonomian daerah melalui pembelian produk-produk UMKM oleh seluruh segenap komponen anggota masyarakat. Mari kita berdayakan UMKM dan bantu mereka dengan membeli produk-produknya. Anda kembali di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM. Kali ini temanya tentang kebijakan APBD dalam mendukung pengembangan koperasi dan UKM. Masih dari Galeri Dinas Koperasi dan UKM yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto. Anda bisa melihat sendiri seperti apa ini hasil-hasil produk dari koperasi dan UMKM yang ada di DIY, termasuk juga outer yang saya gunakan ini. Menarik, Anda bisa mendukung, nanti Anda langsung datang saja ke Galeri Koperasi dan UMKM ini untuk bisa tentunya mendukung teman-teman yang bergerak di koperasi dan UMKM. Kita lanjutkan lagi, tadi sudah menyampaikan Pak Wiyos mengenai seperti apa ujung dari alokasi pendanaan anggaran ini agar dari pastinya yang ada di koperasi dan UKM bisa lebih mempertanggungjawabkan. Nah, sejauh ini kondisi dari SDM-nya seperti apa, Bu? Apakah mereka memang sudah paham atau belum semua mengerti untuk pelaporan, pendataan dan lain sebagainya, kelembagaan seperti itu? Nantinya kan ini tentunya akan berpengaruh ke anggaran untuk tahun depan, Ibu ya? Ya. Jadi bicara terhadap pertanggungjawaban, tapi kita bicara terhadap kalau SDM ini pasti SDM internal maupun eksternal. Eksternal dalam arti kan mitra kita gitu, karena kami bermitra dengan koperasi, dengan UMKM yang itu juga ada beberapa yang harus mereka pertanggungjawabkan juga gitu. Kalau bicara di internal memang ini permasalahan SDM keterbatasan ini bukan menjadi salah satu terus kita kayak Indo gitu, nggak bisa nih Pak Wiyos karena saya nggak ada, kurang nih. Tapi ini terus menerus coba kita karena dari pihak lembaga kita juga dari APIP kita itu juga mendampingi. Ini perlu pemahaman menurut kami kan, terus pengawasan secara internal, tapi ini butuh komitmen menurut kami ini. Jadi sering saya sampaikan ini jangan ada rasa takut, tapi ini menjadi sebuah kebutuhan. Kalau udah kebutuhan ini kan suka nggak suka, kalau kita seperti nasi ini, petani ini kan juga udah butuh sih, nggak ada alokasi anggaran dari murah, maksudnya juga akan nanam kan gitu, meskipun nanamnya mungkin belum sesuai dengan apa harapan di tingkat produktivitasnya gitu. Nah, selain itu dari pihak koperasi yang ini menjadi menjadi ketugasan kita, mungkin ada beberapa koperasi yang mendapatkan alokasi hibah, mungkin kan seperti itu dari kita. Ini juga pertanggungjawaban dari mereka karena sudah diatur di dalam Pergub ya Pak Wiyos ya. Mereka 1 bulan setelah mendapatkan ini harus wajib melaporkan. Nah, inilah fungsi kita, perlu mendampingi ke sana. Nah, saat mendampingi pasti kita juga harus paham juga dong, laporannya seperti apa, pertanggungjawabannya seperti apa. Ini kan juga harus kita lakukan seperti itu. Nah, untuk lebih ke strategi ke situ, kita juga bangunkan sebuah sistem aplikasi untuk kemudahan mereka ini bisa memanfaatkan terhadap IT. Tapi kan ini memang butuh ini sudah saya buatkan, pakai, perlu pendampingan dan kesabaran gitu. Nah, satu tadi yang seperti disampaikan Pak Anton,
kita sekarang basicnya itu kalau bisa IT, keterbatasan SDM dijawab dengan IT, tapi kadang sarana prasarana IT yang di masing-masing, kalau koperasi itu kan sampai ke mana-mana, sampai lantai 2, Jogja lantai 2 gitu. Kadang ini belum tercapai, maka ini juga menjadikan kita menjadi salah satu aspek yang menjadi faktor apa ya? Bukan penghambat enggak, tapi ini memang perlu penanganan secara khusus. Mungkin kita yang hadir di sana dengan beberapa fasilitas atau mereka yang ke sini. Nah, memang ini menjadi sebuah problem yang catatan-catatan terhadap poin-poin terhadap permasalahan itu menjadi sebuah apa menurut saya yang akan harus dituangkan dalam sebuah kurikulum atau intervensi yang nantinya mesti untuk bisa menjawab ini gitu. Jadi terhadap pertanggungjawaban tadi kami sampaikan internal pasti kita itu ada yang mungkin belum ideal tapi harapannya mengarah ke arah sana, bagaimana pertanggungjawaban karena uang ini dimanfaatkan, bagaimana sudah disalurkan, sudah dikucurkan Pak Wios, pasti kami dimanfaatkan untuk programnya, bagaimana kita memonitor terhadap evaluasi pelaksanaannya dan bagaimana pertanggungjawaban. Jadi saat memang kita harus mempertanggungjawabkan dari internal kita, pasti ini juga harus dilakukan. Tapi bagaimana pertanggungjawaban kita pasti juga ada beberapa yang memang kita butuh pertanggungjawaban dari masyarakat gitu. Nah ini artinya butuh sebuah komitmen menurut kami gitu, komitmen dari semua pihak. Kami dengan masyarakat hubungannya hubungan yang mutualisme, saling membutuhkan menurut saya seperti itu. Baik. Tentunya nanti akan ada itu tadi Bu Siwi sampaikan akan ada terus pendampingan, edukasi karena yaitu untuk mengerti, untuk memahami, apalagi kalau sudah dialihkan segala sesuatunya dengan digital, pastinya itu tadi ya Bu ya butuh edukasi untuk bisa mengakses platform-platform digital yang nantinya akan disediakan. Saya ke Pak Anton lagi untuk pola dan skema penganggaran pemerintah daerah sendiri, Pak, sejauh ini nantinya yang juga akan terus dilakukan ke depan untuk pengembangan koperasi dan juga UMKM. Seperti apa, Pak Anton? Ya, jadi sama seperti yang disampaikan Pak Wios tadi. Seumpamanya kemampuan satu dinas itu kan berbeda-beda. Dan juga nanti di situ ada yang gemuk, ada yang kurus. Kalau yang kurus dikasih anggaran yang gemuk, otomatis itu nanti akan ada sisa anggaran di akhir atau bahasa Jawanya kewowokan. Kalau memang di dinas-dinas seperti dinas-dinas yang kebudayaan, dinas pariwisata, bahkan dinas koperasi, itu kan anak buahnya Bu Siwi ini kan banyak. Iya. Jadi koperasi itu tidak hanya sekedar dari dinasnya Bu Siwi, tidak hanya koperasi saja, tapi macam-macam di situ efeknya itu. Contohnya seperti barang-barang di sini. Itu kan tidak hanya tas, itu kan tidak hanya produk tasnya atau kulitnya saja, tapi ada produk logamnya juga. Itu kan lintas dinas juga. Iya. Dan hal-hal seperti itu, seperti sekarang ini kan UKM kita itu kalah bersaingnya seperti yang disampaikan Bu Siwi, satu pemasaran dan produk kualitasnya. Kalau disandingkan dengan kualitas di yang branding itu kan agak kewalahan kita. Yeah. Dan bahkan kan kita suka belinya sudah ya asal-asalan lah, umpamanya seritnya ataupun labelnya ini merupakan tantangan kita. Kalau di negara luar itu kan malah kerjasama antara branded besar dengan UMKM. Contohnya umpamanya di Italia itu UMKM-nya supply umpamanya brand-brand terkenal. Di Prancis pun begitu. Nah harapannya kita di DIY ini juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional dulu, umpamanya UKM bisa support. Nah kita itu dari semua sisi itu tadi, umpamanya produk tas itu tidak hanya kulitnya, dari suplai kulitnya, tetapi juga dari logamnya juga, termasuk dari hakinya, macam-macamnya. Nah itulah yang kita pikirkan itu semuanya itu bisa kena dari sisi itu. Jadi memang kalau berbicara UMKM ini luas juga, jadi anggaran itu bisa sedikit juga bisa banyak, tergantung apa capaian kita itu mau seperti apa. Nah kami berharap di semua sektor ini bisa saling mendukung, termasuk nanti dari dinas-dinas yang lain terkait, termasuk tadi kita berharap juga anak-anak mudanya kita itu kalau umpamanya orang tuanya belum melek,
teknologi, ya bisa juga kita berharap di DI ini bisa memunculkan startup yang baru atau marketplace yang baru. Startup diinisiasi oleh anak muda DI ini kan sangat sudah terkenal bahkan di dunia ahli-ahli IT, bahkan dulu games juga buat di sini ya Bu ya, untuk HP itu untuk HP itu kan aplikasi-aplikasi itu kan produk anak-anak Jogja. Nah, itu harapannya UKM ini seperti yang Bu Siwi sering saya mendampingi Bu Siwi itu ya, naik kelas ya Bu ya. Naik kelas nanti dari berubah dari sisi kualitas maupun sisi penjualan itu. Baik Pak Anton. Nah, Pak Wios mungkin bisa menambahi, bisa memberikan juga masukan motivasi ini untuk bisa melakukan strategi-strategi untuk bisa mengembangkan UKM naik kelas itu tadi. Iya, kalau menurut saya sih ya, untuk UMKM ini kan istilahnya kan UMKM kan nggak berdiri sendiri. Ya, Bu Siwi, Dinas Koperasi itu mungkin terkait dengan kelembagaannya, terkait dengan dia terdaftar atau dia izinnya terhadap itu. Tetapi kan lintas produknya itu kan kita tidak satu macam. Nah, ini yang tadi disampaikan juga Pak Anton ya. Jadi UMKM di sini kan tidak melulu cuma batik, kalau yang di sini batik, tapi banyak juga ada kayu, ada logam. Nah, ini tentunya kita harus kalau di Jogja itu juga ada peraturan tentang bahwa kita itu satu masalah itu kita kerubut beberapa OPD. Jadi ada kolaborasi terkait dengan peningkat UMKM dan koperasi, tetapi dari Perindak juga akan masuk ke sana kaitannya dengan peningkatan kemampuan pengrajin logam kita. Ada dari perikanan juga terkait dengan hasil-hasil. Nah, ini yang kolaborasi dari antar OPD ini yang harus kita support bareng, karena Bu Siwi di sini kan cuma menyiapkan wadahnya aja. Tapi mereka masing-masing koperasi ini kan bidangnya beda-beda. Jadi ini yang harus kita strategi yang harus kita siapkan. Ya mungkin Bu Siwi bisa menciptakan tentang pertanggungjawaban seperti apa dengan sistem, tapi itu harusnya fleksibel terhadap produk semua UMKM bisa masuk. Kemudian kaitannya dengan akses internet ya, di Jogja pun sudah kita upayakan, kita dukung sehingga tidak ada wilayah blind spot lagi. Itu sudah diupayakan dengan Dinas Kominfo pun kita gelontor anggaran yang cukup besar, karena kemarin sejalan dengan pelajaran daring di sekolah ini kita kejar juga 40 blind spot di DIY sudah kita upayakan dengan baik fiber optik maupun dengan radio. Ini yang kita upayakan, sehingga dengan peningkatan dengan kebutuhan untuk pelajaran daring pun nanti kita harapkan itu diupayakan. Setiap kelurahan sekarang sudah ada titiknya. Jadi tidak ada kelurahan yang tidak ada internetnya. Ini yang harus mereka upayakan. Nanti wilayah UMKM ataupun koperasi, kita harapkan dia bisa mendekati ke sana. Kalau memang membutuhkan akses internet gratis, itu kan dia bisa pemasaran lewat internet. Dan tentunya ini kembali lagi, Bu Siwi harus memprogramkan pendidikan dan pelatihan terhadap anggotanya terhadap teknologi. Saya harapkan tidak teknologi saja, tapi kan untuk pemasaran produk itu hasil fotografi itu juga perlu pendidikan juga. Karena bagaimana memasarkan itu bisa menarik, dengan satu cangkir ini bisa kelihatan lebih menarik kalau difoto daripada cuma normal kita foto apa adanya tanpa adanya pelatihan. Itu yang kadang menarik di situ. Padahal kita pangsa yang akan kita gunakan sarana pemasaran kita adalah melalui akses internet, dan tentunya tidak secara langsung seperti ini yang langsung, tetapi kan dia kita upayakan bisa tertarik, dengan sekali melihat produk kita mereka langsung tertarik. Gitu. Gunakan teknologi dengan bijak ya Pak. Nah, itu yang harus kita jualan saja. Betul. Dari jualan menggunakan marketplace ini bisa mendunia ya Pak ya. Nah ini bimbingan BIMTEK selalu dilakukan Ibu ya dari Diskop untuk mereka bisa mengakses digital. Tadi BIMTEK-nya ini, jadi kami kan sampaikan kita itu melalui on class, melalui model mentoring, maupun sebetulnya tiap hari Selasa di sini ini ada yang namanya sekolah Selasa pagi belajar bareng pinter bareng. Jadi kita nggak ada
tapi tiap hari Selasa itu kita ambil tema. Jadi banyak UMKM yang datang ke kelas di atas, ini memang kita khususkan ke mereka. Kita kasih temanya, mungkin tema belajar bareng. Jadi saat kita melakukan pendampingan seperti tadi sampaikan Pak Wios, ini terus bertahap, maka kami pun tidak dengan adanya, kita punya punya konsultan PLUT gitu, Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang mereka juga sudah spesifik untuk bidang-bidangnya. Tapi selain itu kita tambah, kita juga melakukan koordinasi atau sinergi dengan banyak perguruan tinggi. Jadi kita ini sebetulnya di DIY ini kan sudah diuntungkan ya, banyak perguruan tinggi, contoh ISI, kami juga sudah berproses dengan ISI membangun jejaring, karena ISI ini banyak mahasiswa yang idenya sangat luar biasa. Nah, sekarang kesempatan dengan kampus Merdeka ini menjadi peluang bagi kita. Saya sering sampaikan, banyak waktu kita ketemu dengan beberapa perguruan tinggi, jadikanlah kami itu laboratorium, tapi dalam arti itu bisa kita petik untuk para pelaku UMKM, karena kalau bicara IT ini tidak semuanya UMKM itu bisa memanfaatkan atau bisa mempelajari, karena kami itu kalau berhadapan di lapangan udah mungkin dari sisi usia dari ibu-ibu, karena udah disibukkan dengan nyari bahan bakunya udah sulit, wah suruh ini. Nah, maka kami sering tekankan yang dilatih tidak harus si UKM dalam arti yang memproduksi, bisa juga admin, dalam arti admin ini bisa putra-putrinya. Nah, tergantung kita identifikasi. Makanya ini memang butuh bahasa pendekatan ke mereka, siapa sebetulnya Bapak Ibu itu maunya apa, itulah yang kami masuk. Jadi maka kami pun ini yang sebetulnya kita modifikasi saat kita mendorong mereka untuk berkreativitas. Kami harus siap untuk berkreativitas juga kan, seperti itu. Tinggal kemauan sebetulnya gitu. Iya. Bagaimana mereka mengakses pelatihan itu, Bu? Biasanya apakah yang sudah terdaftar di Sibaku? Jadi ini menjadi syarat utama saat kita ada fasilitas, syaratnya harus menjadi mitra Sibakul. Masuk Sibakul itu kan sangat mudah kan. Asal punya KTP, punya NIK, ini menjadi syarat, karena ini menjadi pendataan saat Pak Wios nanti hasilnya apa, before afternya kan harus jelas. Sekarang pelatihan itu ya ini memang masih tidak, koordinasi ini kan mudah diucap tapi sulit dilaksanakan. Karena kita ini kan bicara ada pemerintah pusat, ada provinsi, ada kabupaten, bahkan kadang ada pelatihan atau pendampingan yang mungkin sama gitu, mungkin judul beda tapi ternyata teorinya sama yang ada di dalamnya. Kadang ketemu UMKM tuh ikut sana, ikut sini. Yang ini sebetulnya kami bukan melarang, tapi kami sering mendorong. Fokuskan apa yang kamu sudah bisa, kamu sudah pelatihan, kamu praktekkan, tidak ikut sana, ikut sini, lupa terhadap produksi. Maka ini sebetulnya menjadi mindset itu tadi. Ini sebetulnya kamu mau naik kelas, apa yang kamu butuhkan. Saat pembiayaan, kamu butuh pencatatan yang jelas. Saat kamu, Bapak Ibu di para pelaku usaha ini butuh untuk ikut ke kelas yang sekarang ini bersama-sama dengan tempatnya Pak Wios juga. Ini kita onboarding untuk pengadaan barang dan jasa gitu kan. Ini UMKM-nya ada yang minat, tapi sudah kita share ada yang nggak minat juga Pak Wios. Ada yang ini, udahlah saya gini aja nggak ikut dibeli oleh Pemda juga nggak apa-apa. Nah ini kan butuh sebuah ini. Padahal kalau mau naik lainnya, karena apa, dituntut punya NPWP. Padahal ini punya NIB. Nah ini kan kalau yang cepat, saya sering nyampaikan, yang kecil belum tentu kalah dengan yang besar, tapi yang cepat itu pasti yang menang. Nah ini kan fasilitas tadi dari Pak Wios, dari Pak Anton, itu banyak sekali, tinggal siapa ini yang cepat yang akan memanfaatkan ini peluang seperti ini. Gitu. Baik, jadi memang harus lebih aktif ya Bu untuk bisa terus mau belajar, mengakses semua program sudah disediakan, anggaran juga sudah, tinggal itu tadi bagaimana lebih antusias dan lebih aware lagi untuk bisa memaksimalkan diri. Saya kayak Pak Anton lagi, kalau melihat ini kan memang butuh sinergitas ya Pak ya dari berbagai pihak. Nah dari Dewan sendiri untuk melakukan pengawasan mungkin seperti apa Pak supaya lebih maksimal, karena banyak sekali tadi seperti sampaikan oleh Pak Wios, ini kan untuk juga memaksimalkan koperasi dan UMKM ini melibatkan OPD seperti itu. Jadi memang pengawasan itu ya kita bahas di komisi-komisi saja. Artinya kami ini hanya mengarahkan. Jadi di DIY ini karena kebetulan di DIY ini kan gubernurnya tidak dipilih. Jadi RPJMD itu kan terus. Jadi tidak, biasanya kalau berganti rezim itu ganti RPJMD. Nah kita ini kan alhamdulillahnya ini blessing in the sky juga. Jadi kan 2022 besok ada RPJMD lagi. Jadi
kita tinggal melanjutkan saja. Jadi kami itu mengawasi ya, tidak, kita seringnya berdiskusi. Kita itu apa, capaiannya apa, besok ide-idenya seperti apa. Jadi kami dengan dinas itu lebih enak kita berdiskusi. Jadi memang di DIY ini ya dianggap adem-adem aja, tetapi sebenarnya kami itu kalau rapat ya memikirkan ide-ide itu, termasuk itu tadi, termasuk jalan tol, termasuk bandara, termasuk besok ada Kelok 18, jalan JJL. Itu peluang bagi UMKM juga. Peluang UMKM ada apa, Tugu Penanda Keistimewaan dan lain-lain. Nah, inilah kami juga berbicara dengan BI, termasuk kemarin apa, dan juga dengan bank-bank plat merah juga untuk pembiayaan UKM-nya. Kita sudah sampai sejauh itu. Jadi tinggal sekarang ini juga masyarakat mulai mendapatkan informasi lebih. Jadi apa sih yang bisa diakses, termasuk dari kalau kami dari Kedewanan ada aspirasi-aspirasi dari Dewan, itu bisa diakses untuk masyarakat semuanya. Dan juga dari dinas juga ada program-program. Nah, terus dari swasta juga ada, termasuk dari CSR-nya juga ada, banyak sebenarnya. Nah, peluang-peluang ini kembali lagi kepada pribadi atau kelompok UMKM itu, mau naik kelas atau tidak, mau mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Kalau begitu-begitu saja tanpa kita ingin ada target atau kita mau sampai ke go internasional, nah itu memang ide-ide inilah yang perlu memang ada nanti pendampingan, ada pelatihan dan lain-lain. Itu kami sepakat sekali ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi kami dari pemerintah daerah itu sudah menggelontorkan hampir semuanya ya Pak ya, dengan segala ide-ide kita gitu. Dan dimaksimalkan nanti di tahun depan akan dinaikkan ya Pak ya. Insya Allah ya. Nah, ini bisa menjadi motivasi biar lebih semangat lagi ya Bu ya dari mitra-mitra yang ada di koperasi dan juga UMKM. Baik, saya ke Pak Wios nih sekaligus juga mengakhiri untuk perbincangan kita mengenai pengembangan koperasi dan UKM. Harapan ke depannya nih Pak, seperti apa nantinya untuk kebijakan APBD tentunya bisa lebih maksimal lagi mendukung koperasi dan juga UMKM. Makasih. Mungkin harapan kita ya, dengan apa yang sudah kita lakukan untuk pembiayaan terkait dengan pengembangan, pembinaan, pengawasan maupun perlindungan dari koperasi maupun UMKM ini kan kembali lagi ke masyarakat. Jadi saya harapkan juga masyarakat ini akan mendapatkan manfaat dari apa yang sudah pemerintah lakukan. Ini yang kita harapkan sehingga bisa menjadikan sarana mempercepat pemulihan perekonomian dengan pasca pandemi ini, dan tentunya kita harapkan juga masyarakat bisa memanfaatkan. Ini yang kita harus sampaikan dan kita sosialisasikan. Ini yang kita harapkan juga dari dinas maupun dari nanti melalui Bapak Anton, melalui daerah-daerah binaan Bapak Anton sendiri, bagaimana biar masyarakat itu tahu. Kadang akses untuk masuk ke koperasi itu yang kadang banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga tidak tahu program pemerintah, ada bantuan hibah untuk modal koperasi. Untuk ini, katanya masih banyak yang menanyakan untuk mendapatkan itu bagaimana. Nah, ini yang ada tugas-tugas sebenarnya masih ada yang kosong juga. Ini yang harus kita cari dan harus kita segera tutup, sehingga kita akan memberdayakan itu. Dampak yang akan nanti merasakan itu akan lebih banyak masyarakat, karena jangan sampai nanti kita tingkatkan belanjanya untuk koperasi pembinaan, tetapi yang menikmati adalah sekelompok-kelompok atau terbatas pada yang tahu saja. Ini yang nanti menjadi PR berat Bu Siwi selaku Kepala Dinas Koperasi, sehingga bagaimana merangkul untuk kelompok-kelompok kecil atau baru itu untuk ikut dalam meraih apa yang sudah kita siapkan, karena kadang keterbatasan akses itu yang membatasi ketidaktahuan mereka terhadap masyarakat terhadap adanya program pemerintah. Dan kita pun selalu gencar nih menyampaikan di setiap kesempatan bahwa monggo kalau memang punya daerah itu punya keunggulan apa, bisa keunggulan itu terkait dengan pariwisata, bisa ke Dinas Pariwisata nanti kaitannya dengan Pokdarwisnya, atau nanti punya unggulan produksi nanti bisa ke Bu Siwi tentang koperasinya, terkait dengan kalau koperasi lebih luas ya perikanan bisa, logam bisa. Nah ini yang, tapi bagaimana semua dinas OPD yang ada di Pomdadi ini bisa mensosialisasikan terkait dengan program-program yang Bu Siwi ada di sini, sehingga kita harapkan mereka membentuk kelompok, karena
apa yang kita lakukan pemerintah itu akan lebih bermanfaat, akan lebih berguna kalau mereka akan berkelompok tidak individual. Ini yang nanti pun akan lebih mudah mempertanggungjawabkan kembali lagi untuk akuntabilitas dari setiap pengeluaran Pemda itu juga nanti akan lebih mudah kalau itu dilakukan secara berkelompok. Dengan kelompok itu otomatis pengawasan dalam kelompok itu sudah banyak orang. Ya. Tapi kalau bantuan kita banyak ke perorangan itu nanti mungkin satu orang dengan saya sampingan dengan Pak Anton pun tidak akan tahu yang sudah daftar atau tidak gitu. Itu yang menjadi PR kita karena nanti saya harapkan dengan UMKM ini kita lebih masyarakat yang lebih banyak akan menikmati apa yang kita upayakan untuk pengembangan UMKM. Jadi gitu, Ibu. Mengalami kesejahteraan rata ya Pak, tidak hanya berbagai kelompok saja. Baik Bu Siwi, harapannya seperti apa Ibu? Ya kalau saya harapannya apa yang betulnya peluang atau tadi pemerintah hadir itu sudah sangat luar biasa. Pastinya kami juga punya komitmen ya, kalau kami dari sisi Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di DIY ini punya komitmen. Jadi kita akan lakukan bagaimana kita kolaborasi silang OPD maupun silang wilayah, karena kita ini kan di DIY ada 4 kabupaten 1 kota, karena Pak Wios tadi sampaikan jangan hanya kelompok yang mungkin yang tahu cara aksesnya, tapi ini memang menjadi PR kita bagaimana mensosialisasikan kami juga bersinergi dengan kabupaten kota. Maka mungkin ini yang perlu nanti akan kita lebih tingkatkan lagi dalam arti saat kita melakukan sinergi antar wilayah ataupun antar OPD. Yang pastinya ini juga butuh komitmen. Maka apa yang disampaikan beliau-beliau terhadap capacity building, kalau ini kan sebetulnya seperti itu, bagaimana SDM-nya, bagaimana regulasinya, bagaimana pelembagaan ini menjadi kekuatan bagi kami. Mungkin itu. Ya, baik. Pak Anton yang terakhir silakan. Jadi kalau kami dari DPRD itu selalu siap mendukung dari usulan-usulan dari dinas, terutama untuk masyarakat DIY, dari pariwisatanya, dari UMKM-nya, dari koperasinya, dari semuanya. Jadi kami siap istilahnya ngetok palu lah untuk masyarakat ini, menandatangani usulan dari dinas, dari eksekutif. Jadi kami selalu siap untuk masyarakat. Semoga Jogja ini semakin istimewa. Ya. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Anton selaku Wakil Ketua DPRD DIY yang sudah hadir, kemudian juga Pak Wios selaku Kepala BPKA DIY, dan Ibu Siwi Kepala Diskop UKM DIY yang tentunya sudah memberikan sosialisasi dan terus mendukung untuk koperasi dan juga UMKM untuk bisa terus berkembang. Harapannya ini menjadi suatu semangat baru tentunya nantinya untuk bisa menghadapi tahun 2022. Baik, kalau begitu demikian perbincangan kita di podcast sosialisasi pengembangan koperasi dan UKM di Galeri UMKM yang ada di Jalan Hos Cokro Aminoto. Jangan lupa untuk saksikan podcast berikutnya di episode berikutnya. Anda saksikan terus di link YouTube, like, subscribe, dan juga komen ya, dapatkan informasi menarik. Sampai jumpa.